Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Petani di Sumatera Selatan diminta tidak mempercepat panen untuk menghindari refaksi harga pembelian padi dan gabah di tingkat petani. Selama bulan suci Ramadan, program makan bergizi gratis bagi siswa akan dihentikan sementara. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 30 Januari 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Petani di Sumatera Selatan diminta tidak mempercepat panen untuk menghindari refaksi harga pembelian padi dan gabah di tingkat petani. Dinas Pertanian memastikan hasil panen akan dibeli sesuai dengan HPP yang berlaku. Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan meminta para petani untuk tidak mempercepat panen guna menghindari refaksi harga dari butir hampa dan butir hijau, menyusul telah diterapkannya harga pokok pembelian yang telah diperbarui oleh pemerintah. Kepala Dinas Pertanian Sumatera Selatan Bambang Pramono mengungkapkan panen sebaiknya dilakukan saat padi benar-benar telah matang sempurna. Selain itu, pemerintah juga telah menjamin harga beli padi dan gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 untuk kualitas terbaik. Bambang mengatakan, sesuai ketentuan, HPP diberlakukan sama mulai dari awal hingga akhir masa panen sehingga petani tidak perlu buru-buru untuk memanen. Panen pada masa yang tepat diharapkan dapat menghindari refaksi harga karena butir hampa. Petani tidak usah mengejar mempercepat panen. Karena apa? Menghindari butir hampa, butir hijau, sehingga harganya nanti direfaksi. Kenapa tidak usah mempercepat? Kenapa sungguh harus matang? Karena harganya sama, ditampungnya sama. Ya, tidak kalau di awal dia tinggi, ya, nanti di berikutnya malah rendah. Ini tidak. Jadi harus disampaikan ke semua halayak oleh teman-teman media, tidak perlu, jangan panen buru-buru. Matangkan dulu dia sehingga menghindari butir hampa, dan butir hampanya insya Allah di bawah 10%, sehingga tidak ada refaksi untuk hampanya. Jadi jangan buru-buru. Bambang optimistis produksi beras akan naik pada tahun ini menyusul banyaknya bantuan pemerintah pusat yang menunjang produksi padi di Sumatera Selatan. Pada tahun 2021, Sumsel mampu memproduksi 2,55 juta ton, 2022 naik 2,77 juta ton, 2023 juga naik 2,83 juta ton, dan sedikit kenaikan di 2024 menjadi 2,84 juta ton. Tren kenaikan yang dialami Sumsel justru terjadi di tengah penurunan produksi di daerah lain. Rian Afridani melaporkan. Aksi vandalisme yang marak terjadi di Palembang, Dinas Pariwisata Palembang akan menindak tegas para pelaku. Aksi vandalisme semakin marak di Palembang. Saat ini sangat meresahkan. Para pelaku mencuri kabel jembatan Musi 4 dan lampu jalan di jembatan Ampera. Tindakan ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak fasilitas publik yang memiliki nilai estetika dan kegunaan umum. Dinas Pariwisata Kota Palembang bersama pihak kepolisian berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku vandalisme ini. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin menyatakan sangat mengutuk keras aksi yang merugikan baik secara finansial maupun dalam merusak citra pariwisata Kota Palembang. Kita sangat mengutuk keras tindakan-tindakan segelintir orang yang merusak citra pemerintah, citra Kota Palembang. Karena dari perbuatan mereka itu membuat Kota Palembang menjadi buruk citranya bagi para wisatawan. Nah, kami mengimbau, kami mengajak juga, mari kita sama-sama masyarakat Kota Palembang, kita jaga kota ini. Ketika kota ini menjadi kota wisata, semuanya akan menggeliat. Dari sisi ekonominya, lapangan pekerjaan akan muncul, produk-produk UMKM kita dari besar. Sulaiman Amin menekankan bahwa vandalisme tidak hanya berdampak buruk pada fasilitas umum, tetapi juga bisa menurunkan daya tarik wisata di Palembang.
Ia berharap masyarakat bisa lebih bijak dan menjaga keindahan kota agar pariwisata Palembang tetap berkembang dengan baik. Menurutnya, jika pariwisata Palembang nyaman dan elok, wisatawan akan lebih tertarik untuk berkunjung. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada perekonomian seperti meningkatnya kunjungan ke hotel, restoran, serta UMKM yang ada di Palembang. Sulaiman Amin berharap kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian dapat menciptakan Palembang yang aman, nyaman, dan tetap menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selama bulan suci Ramadan, program makan bergizi gratis bagi siswa akan dihentikan sementara. Program makan bergizi gratis atau MBG yang tengah berjalan di Kota Palembang akan dihentikan sementara selama bulan Ramadan. Program ini akan kembali dilanjutkan setelah siswa kembali beraktivitas di sekolah usai libur Idul Fitri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Andrianus Amri, menjelaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi selama bulan puasa. Program MBG dihentikan sementara saat Ramadan karena kegiatan belajar mengajar juga menyesuaikan jadwal Ramadan. Setelah Idul Fitri, program ini akan kembali berjalan seperti biasa. Sejak dimulai 3 minggu lalu, program MBG sudah berjalan di 2 dapur yang berada di Kecamatan Ilir Barat 1 dan Sukarame. Untuk di Kecamatan Ilir Barat 1, program ini menyasar 5 sekolah, sementara di Sukarame mencakup 4 sekolah. Ya, untuk dananya itu berasal sepenuhnya murni dari APBN melalui DIPA-nya Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional ada juga satuan kerja yaitu SPPG di tiap-tiap wilayah. Untuk bulan Ramadan ditiadakan. Namun kami akan masih mencari informasi apakah diganti dalam bentuk lainnya seperti apa, namun kami baru dapat informasi untuk bulan Ramadan ini ditiadakan. Menurut Andrianus, pihaknya sedang mencari informasi lebih lanjut terkait kemungkinan alokasi khusus program tersebut selama Ramadan, serta masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai bagaimana program ini dapat terus mendukung siswa selama Ramadan. Sementara Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan bahwa program MBG idealnya tetap berjalan selama bulan Ramadan dengan skema khusus. Penyelenggaraan program MBG selama Ramadan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan dan gizi siswa meskipun dalam suasana bulan suci. BGN dalam keterangannya, dengan adanya penyesuaian tersebut diharapkan program MBG tetap mampu memberikan manfaat optimal bagi siswa, baik di masa sekolah maupun di bulan Ramadan. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan mengurangi 10 menit tiap jam pelajaran saat bulan Ramadan guna memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru dalam menjalankan ibadah puasa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Andrianus Amri mengatakan pihaknya mengatur jam pelajaran saat bulan Ramadan guna memberikan kenyamanan bagi siswa dan guru dalam menjalankan ibadah puasa. Adrianus menambahkan jam masuk sekolah juga diatur menjadi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, libur sekolah juga akan berlangsung selama sepekan mulai tanggal 26 Februari hingga 5 Maret 2025. Dalam masa waktu tersebut, para siswa akan mengikuti pembelajaran di rumah sebagai bagian dari penyesuaian selama bulan Ramadan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tindak cepat dugaan pungli di portal Sungai Lilin. Pihak terkait akan lakukan pembongkaran.
untuk pembukaan portal secara permanen. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pungutan liar atau pungli yang terjadi di portal akses jalan kabupaten di Simpang Siku, Desa Pinang Banjar, Kecamatan Sungai Lilin. Dugaan pungli ini mencuat setelah adanya laporan bahwa portal yang dibangun oleh Dinas PUPR serta Dinas Perhubungan MUBA dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Menanggapi hal ini, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sungai Lilin langsung menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan dari PUPR MUBA, Disub MUBA serta aparat kepolisian di ruang rapat Mapolsek Sungai Lilin. Kapolsek Sungai Lilin AKP John Kennedy mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna menindaklanjuti permasalahan ini. Pihak PUPR MUBA sendiri telah menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pembongkaran portal tersebut. Pasalnya, beban struktur portal yang terlalu berat membutuhkan alat berat dalam proses pembongkarannya. Meski demikian, pembukaan portal secara permanen nantinya hanya akan berlaku untuk palang atas, sementara kedua tiang penyangga di sisi kiri dan kanan tetap dipertahankan. Akan tetapi permanen dalam artian untuk kedua tiang penyangga kiri kanan itu tidak dibuka. Yang dibuka hanya palang di atas. Tentunya dengan beban berat yang begitu besar seperti itu tidak bisa menggunakan secara manual, harus menggunakan kendaraan. Dalam hal ini sudah difasilitasi oleh dari Dinas PUPR. Dengan langkah cepat yang diambil pemerintah dan pihak kepolisian, diharapkan tidak ada lagi praktik pungli yang merugikan masyarakat serta menghambat aksesibilitas di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRC tidak akan terpengaruh Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025 dipastikan akan diikuti oleh 11 klub dari berbagai daerah. Kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan tahun 2025 akan menjadi panggung penting bagi klub lokal untuk unjuk kemampuan dan bersaing demi tiket promosi ke Liga 3. Diikuti 11 tim peserta dari berbagai daerah, ajang ini dijadwalkan mulai bergulir pada 9 Februari 2025 di Jakabaring Sport City, Palembang. Sekretaris Umum Asprod PSSI Sumsel, Syahril Musa menegaskan, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Pihaknya optimis musim ini akan lebih menarik. Harapannya ada klub Sumatera Selatan yang mampu melangkah ke putaran nasional dan meraih tiket promosi ke Liga 3. Menggunakan sistem setengah kompetisi, di mana 11 tim akan dibagi ke dalam 2 grup. Setiap klub akan berusaha keras menampilkan permainan terbaiknya demi membuka peluang ke tingkat nasional. Jadi antusiasnya cukup besar sekali dan kami Asprod sangat mendukung itu. Mudah-mudahan ke depannya dilihat sepak bola di Sumatera Selatan ini akan lebih cemerlang lagi dan akan lebih bergairah. Akan dikenal di tingkat nasional bagaimana sepak bola di Sumatera Selatan ini dan mendapatkan nanti kesebelasan yang terbaik untuk maju di tingkat nasional, dan kita berdoa juga mewakili Sumsel itu nanti akan maju kepada Liga 3. Liga 4 Zona Sumsel juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan mereka di depan pencarian bakat dan juga penggemar sepak bola lokal. Dengan semakin tingginya persaingan, kompetisi ini diharapkan melahirkan talenta potensial yang bisa bersinar di level yang lebih tinggi. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.